Bayangin, ini hari Selasa biasa. Lu bangun, mau pesan ojol ke kantor, aplikasi nolak. Tulisannya akun dibekukan. Oke, aneh. Lu coba beli pulsa lewat M-Banking, transaksi gagal. Lu mulai panik, lu buka WhatsApp, mau nelpon orang rumah. Dan tiba-tiba, HP di tangan lu bukan lagi milik lu. Itu jadi alat bukti. Banyak yang bilang ini cuma nakut-nakutin. Banyak yang bilang asal kita bener, ngapain takut. Tapi gimana kalau definisi benar itu berubah dalam semalam? Gue gak akan cuma bacain pasal di video ini. Gue akan ajak lu masuk ke dalam simulasi masa depan hukum digital kita. Kita akan bedah bukan cuma apa yang tertulis di kertas, tapi apa yang tak tertulis di balik tembok kekuasaan. Oke, tarik napas. Belakangan ini timeline kita lagi sakit, demam tagar hashtag semua bisa kena. Narasinya liar banget. Polisi bisa baca chat lu sama Ayang, rekening lu bisa dibukuin cuma karena lu transfer duit 50.000 ke temen yang ternyata bandar judol, dan privasi itu cuma mitos. Jujur, reaksi pertama gue ketawa. Lebay. Reaksi kedua gue mulai overthinking. Kenapa? Karena kita hidup di zaman dimana jejak digital itu abadi. Lu inget gak tweet lu tahun 2015? Enggak kan? Tapi server ingat. Lu ingat pernah download file apa aja 5 tahun lalu? Lu lupa. Tapi ESP lu punya lognya. Ketakutan ini valid bukan karena kita semua kriminal, tapi karena kita semua punya rahasia. Dan revisi KUHP yang baru ini seolah-olah ngasih kunci master ke negara buat buka semua pintu rahasia itu. Tapi tunggu dulu. Di antara semua keributan soal penyadapan dan pembekuan rekening, ada satu hal yang luput dari mata netizen. Ada satu mekanisme silent di dalam aturan baru ini yang justru jauh lebih berbahaya daripada sekedar dibaca chatnya. Dan mekanisme ini udah mulai diuji coba tanpa kita sadari. Apa itu? Sebelum kita masuk ke mekanisme silent tadi, kita harus adil. Kita harus dengerin apa kata pembuat aturan. Pemerintah dan Polri bilang, tenang bos, nggak bisa sembarangan. Kata kuncinya adalah izin hakim. Secara teori, polisi itu kayak vampire di film horor. Mereka nggak bisa masuk rumah lu atau HP lu kalau nggak dipersilakan masuk. Dan yang pegang kuncinya itu hakim ketua pengadilan negeri. Jadi ada gatekeepernya. Nggak bisa tuh polisi lagi gabut, iseng nyadap HP mantan, terus bekukan rekening saingan bisnisnya. Nggak bisa. Harus ada surat sakti. Kedengarannya aman kan? Ada checks and balances. Ada remnya. Tapi, mari kita mainkan logika realita lapangan. Pernah nggak lu ngurus surat birokrasi yang harusnya susah, tapi jadi gampang karena ada orang dalam? Atau sebaliknya, yang harusnya gampang, jadi dipersulit. Pertanyaan besarnya bukan apakah ada izin hakim. Pertanyaan besarnya adalah seberapa gampang hakim memberikan stempel A, C, C itu. Gua nemuin data statistik tentang berapa persen permintaan penyadapan yang ditolak oleh pengadilan di kasus-kasus sebelumnya. Angkanya bakal bikin lu kaget. Karena ternyata tembok pelindung yang kita andalkan ini mungkin bahannya bukan beton, tapi styrofoam. Oke, ini istilah yang perlu lu tahu. Rubber stamp court, pengadilan stempel karet. Ini adalah fenomena di mana pengadilan cuma jadi formalitas. Polisi minta A, hakim kasih A. Polisi minta B, hakim kasih B. Tanpa pemeriksaan mendalam. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama, beban kerja. Hakim numpuk kasus. Datang penyidik bawa tumpukan berkas tebel bilang, "Pak, ini urgen. Teroris atau koruptor harus hadap sekarang." Apa hakim punya waktu 3 hari buat audit? Enggak. Tanda tangan. Kedua, relasi kuasa. Antara penegak hukum, seringkali ada rasa ewuh pakai ewuh atau solidaritas korps. Jadi, narasi tenang ada hakim itu valid di atas kertas. Tapi di lapangan, itu pertaruhan. Dan inilah yang bikin para aktivis HAM teriak. Bukan karena mereka benci polisi, tapi karena mereka tahu power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Coba lu bayangin posisi ini. Bukan sebagai pelaku kriminal, tapi sebagai orang tua. Anak lu dituduh terlibat tawuran online atau transaksi game ilegal. Tiba-tiba, rekening gaji lu
yang lu pakai buat bayar cicilan rumah dan sekolah dibekukan karena dianggap terafiliasi. Lu datang ke bank ditolak, lu datang ke polisi disuruh nunggu proses. Sementara itu, anak lu butuh makan hari ini. Rasa tidak berdaya itu yang kita takutkan. Sekarang kita naikin levelnya. Kita geser dari hukum ke teknologi. Hukum itu lambat, teknologi itu cepat. KUHP yang baru ini dirancang untuk mengejar ketertinggalan zaman. Tapi ada bahaya laten di sini. Definisi bukti elektronik itu makin luas. Dulu bukti itu pisau, pistol, baji berdarah. Sekarang bukti itu bisa berupa metadata, historik GPS, login, bahkan draft email yang nggak pernah lu kirim. Masalahnya, KUHP baru ini memberikan karpet merah untuk pengambilan data ini dengan dalih penyidikan. Gua kasih skenario terburuknya. Polisi nggak perlu nyadap lu secara real time. Mereka cukup minta data ke provider atau platform digital untuk menarik data 3 bulan ke belakang. Dan ngomong-ngomong soal platform digital, ada satu rumor yang bilang kalau WhatsApp, Telegram, dan Signal itu aman karena end-to-end encryption kan? Polisi nggak bisa baca, hacker nggak bisa baca. Tapi ada satu cara yang sangat konvensional tapi sering dilupain orang, di mana enkripsi secanggih apapun nggak akan berguna. Dan cara ini dilegalkan secara implisit di aturan baru. Lo harus tahu ini sebelum lo merasa aman pakai fitur secret chat. Cara itu adalah penyitaan perangkat fisik ditambah paksaan membuka kunci. Enkripsi itu melindungi data saat terbang di udara. Tapi kalau HP-nya udah di tangan penyidik dan lo dipaksa secara hukum untuk memberikan password atau sidik jari, end-to-end encryption lo tamat. Inilah klimaks dari masalah ini, teman-teman. Revisi KUHP ini bukan cuma soal boleh nyadap atau enggak. Ini adalah pertarungan antara hak privasi warga negara lawan kenyamanan negara dalam mengontrol. Negara ingin gampang nangkep penjahat, wajar, kita dukung. Tapi kalau caranya adalah dengan membongkar satu-satunya ruang privasi yang kita punya, apakah harganya sepadan? Jika aturan ini lolos tanpa pengawasan ketat, kita akan masuk ke era panoptikon digital, di mana kita merasa diawasi setiap saat, sehingga kita takut untuk bicara, takut untuk mengkritik, bahkan takut untuk sekadar bercanda di grup WA. Itu bukan lagi penegakan hukum, itu namanya pembungkaman gaya baru. Ingat, hukum itu dibuat untuk melindungi manusia, bukan untuk menakut-nakuti manusia. Kalau lu merasa takut sama hukum di negara lu sendiri padahal lu nggak salah, berarti ada yang salah sama hukumnya. Terus, kita harus apa? Bakar ban? Hapus WA? Pindah ke hutan? Enggak, jangan bodoh. Kita gunakan senjata demokrasi yang masih tersisa. 1. Kawal Mahkamah Konstitusi, MK. Teman-teman koalisi sipil sedang berjuang judicial review. Dukung mereka. Suarakan keresahan ini agar hakim MK tahu mata rakyat sedang melihat. 2. Digital hygiene. Mulai sekarang, anggap semua yang lu ketik itu public domain. Jangan kirim hal sensitif di platform yang servernya bisa ditekan dengan mudah. Gunakan fitur disappearing messages. 3. Pahami hak lu. Kalau amit-amit lu berhadapan dengan aparat, tanya surat tugasnya. Tanya surat izin penyitaannya. Jangan mau digertak. Pengetahuan adalah pertahanan terbaik. Video ini panjang, gua tahu. Tapi gua harap ini ngasih lu senjata baru buat isi kepala lu. Jangan panik karena viral, tapi waspadalah karena paham. Gua pengen dengar pendapat lu. Apakah lu percaya pengadilan stempel karet bakal kejadian? Atau lu percaya pemerintah niatnya baik? Diskusi di kolom komentar, gue bakal nongkrong di sana 1 jam pertama buat balesin komen-komen yang paling kritis. Jangan lupa share video ini ke grup keluarga lu, biar om dan tante lu nggak cuma panik tapi jadi pinter. Like kalau lu peduli sama privasi lu. Stay critical, stay safe. Assalamualaikum. Peace.